Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid. Kita melebat bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Monggo dipun waos. Bab 4 41 atau 40? 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Bab ingkang terambil saking firmanipun Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka kafir. Pas sekalian, surat An-Nahl niku disebat para ulama juga dengan istilah suratun ni'am. Surat yang berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suratun Nahl mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak sekalian, untuk merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka seorang hamba dia bisa lebih mengagungkan Allah, kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Bapak sekalian, yang pertama kali diingatkan oleh Allah dalam surat Ni'am atau surat An-Nahl itu nikmat Al-Qur'anul Karim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus malaikat birruhi, dengan membawa ruh, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ala may yasha'u min ibadihi, untuk disampaikan kepada hamba Allah yang Allah kehendaki. Sehingga yang pertama kali diingatkan Allah kepada kita adalah nikmat Al-Qur'anul Karim. Dan Allah sebut Al-Quran dengan istilah ar-ruh. Seperti dalam ayat yang lainnya,
Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh dari kami. Ini wahyu Al-Qur'anul Karim disebut dengan ruh, sebagaimana jasad kita tidak akan ada kehidupan kecuali setelah ditiupkannya ruh oleh malaikat, ruh jasad, yang nanti kalau ruh ini dicabut lagi oleh malaikat, jasad kita tinggal jasad kemudian dikubur. Ada kehidupan selain jasad, yaitu kehidupan hati kita atau kehidupan ruh itu sendiri. Kehidupan ruh ini atau hati kita ini hanya akan hidup apabila ditiupkannya ruh risalah. Sehingga orang-orang yang mereka hatinya tidak ada ketempelan risalah, yaitu tidak ada keimanan terhadap Al-Qur'anul Karim, hakikatnya mereka adalah mayit, yang Allah katakan dengan ungkapan amwatun ghairu ahya. Mereka hakikatnya adalah mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Bapak sekalian, Al-Quran ini disebut Allah pertama kali supaya kita betul-betul faham bahwa hakikat hidup itu kalau hidupnya bersama dengan ruh Al-Quran. Sehingga tanpa kehidupan ruh Al-Quran yang ada di hati kita, nyun ngapunten, kita ini levelnya level kehidupan binatang. Kita dianggap mati, mayit oleh Allah. Dan levelnya kehidupan kita kalau merasa hidup, ya levelnya kehidupan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang atau bahkan lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Kemudian, Bapak sekalian, nikmat kedua yang Allah ingatkan adalah nikmat kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan wahyu kepada kita, yang akan membimbing kita, memandu kehidupan kita sampai ke surga. Itu pemandunya adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An angdiru, agar Rasul yang diutus Allah dengan Al-Quran ini mereka memberikan peringatan kepada manusia, sehingga mengarah-ngarahkan kepada kita, menuntun kita, yang tanpa Rasul nyun ngapunten kita tidak akan tahu tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya, kecuali hanya seperti binatang, insting, makan, minum, seksual, tidur, ya hanya itu. Kegiatannya hanya tidur, makan, minum, kerja, ya memuaskan apa yang dia inginkan. Ya namung niku. Kalau orang tidak tahu agama, kegiatannya, programnya, hidupnya ya hanya itu. Pripun saged wareg, pripun saged gawe omah, pripun saged kerja, mangan enak, cukup, terpuaskan kemauannya, ngantos ngenteni mati. Pun ngoten niku tok. Tapi kalau orang mereka mengenal agama karena Rasul mengajarkan kepada kita agama, sehingga tahu kehidupan ini kita ini di mana, untuk apa, mau kemana, apa yang harus kita lakukan, maka semuanya menjadi jelas karena kita dibimbing oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tegaskan bahwa kedatangan Rasul itu di tengah-tengah kita sebuah kenikmatan yang sangat besar. Laqad amanallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul
yang Rasul ini membacakan ayat Allah, menyucikan jiwa mereka, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah. Dan kalau mereka belum pernah mendapatkan ini, mereka itu dulunya orang-orang yang sesat. Bapak sekalian, ini adalah kenikmatan yang Allah ingatkan kepada kita, dan ini kenikmatan yang terbesar yang Rasul datang untuk membimbing kita. An angdiru annahu la ilaha illa ana fattaqun, agar Rasul memperingatkan bahwa tidak ada sembahan yang sesebenarnya kecuali aku Allah, maka bertakwalah kalian kepadaku. Dan kita sekaligus diingatkan bahwa perkara terpenting dari agama yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya kepada kita adalah tauhid la ilaha illallah, sehingga ini disebutkan pertama kali dari misi Rasul yang diutus kepada kita. Sehingga tidak ada agama tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan bertauhid, itu walaupun nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, itu saged mendapatkan surga. Kanjeng Nabi tilik orang Yahudi yang sedang sakit, kemudian menawarkan Islam. Kemudian si anak minta isyarat kepada bapaknya, boleh nggak bapaknya ngasih penegasan ati Abul Qasim, silahkan ikuti Abul Qasim. Anak ini lah mengucapkan kalimat syahadat, terus mati, dereng sholat, dereng poso, dereng zakat, dereng haji, dereng macam-macam. Dan Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi anjahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Ada orang mereka ingin berperang, lalu Nabi minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya syahadat dulu atau perang dulu? Ya syahadat dulu. Dia syahadat, maju perang mati. Dereng sholat, dereng poso, dereng zakat, dereng haji, ahlul jannah. Tapi nek panjenengan poso, sholat, haji, zakat, segala sembarang kalir macam-macam kebaikan dilakukan semuanya, tapi musyrik, mboten berla ilaha illallah, sedaya amalannya itu ludes, hancur, nggak ada manfaatnya lagi. Lain asyrakta la yahbatana amaluk, kalau kamu sampai menyekutukan Allah, maka akan hancur amal-amalmu. Wa qatimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, amal-amal itu akan dihadapkan kepada Allah, akan Allah ini hadapi, akan Allah ini lihat, dan amalnya mereka akan Allah jadikan kayak debu yang berterbangan, nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Mabur ambiar sedoyo, nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah kenikmatan pertama yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga sekalian ini nikmat yang juga harus diperhatikan dan dipelihara sebaik-baiknya. Barang niku nek kita ngerti larang, niku bakal diopeni, dirawat, disimpen, ampun ngantos rusak napa malih kemudian hilang. Zaman kembang, gelombang cinta, terus napa niku? Jemani regane sak mobil niku, sak pot niku diplangkrik ni teng tingkat 3. Ben aja wonten sing nyolong. Saniki dadi suket. Mbaya di dokok ngarep omah diegleh-egleh ini pun aman-aman mawon, sebab dianggap barang murah. Zaman barang larang niku sing godhonge dilap-lap, sing pote masyaallah dipelangkrik ini teng dhuwur, dijogo ngau satpam. Niki karena tahu itu barang mahal. Nah, orang kalau tahu bahwa itu barang itu mahal, itu akan betul-betul perhatian, diopeni, primpen,
Nah panjenengan kagungan emas niku ndokoke teng ngarep omah glethek ngoten apa teng selorokan simpen rapat dikunci digembok diplester malih. Ini karena tahu ini barang mahal. Kalau kita mengetahui iman kita, agama kita adalah barang yang termahal, Bapak sekalian, kita akan betul-betul ngopeni iman kita ini jangan sampai rusak, apalagi sampai hilang. Ini nikmat pertama yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat-nikmat berikutnya itu nikmat macam-macam. Nikmat penciptaan langit dan bumi, khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah ingatkan yang menciptakan langit yang 7, bumi yang 7, dan perhatikan benda-benda langit. Sana ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada gugusan bintang-bintang, miliaran bintang. Bumi dengan semua kandungannya, daratnya, lautnya, kemudian segala macam yang tumbuh di bumi dengan aneka segala macam warna, rasa, jenis. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wong mereka tahu Allah yang menciptakan segala-galanya, kok sampai kemudian mereka malah musyrik, nyembahnya nyembah kebo, nyembahnya roh kidul, nyembah demit. Maka kata Allah nyun ngapunten ketika mengingatkan orang musyrik itu, orang kafir, afala yaqilun. Afala yaqilun niku nek terjemahane teng Gunung Kidul, lah otake ning endi? Apa ora nganggo otak? Otaknya di mana? Lawang Allah yang menciptakan segala-galanya, kok kemudian mereka nyembahnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diingatkan Allah pada nikmat khalaqal insana min nutfatin faida huwa khasimun mubin. Ini nikmat penciptaan kita, penciptaan manusia. Allah mengingatkan bahwa yang deleng kami itu diciptakan dulu dari apa? Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan tercipta dari nutfah, percampuran air laki-laki ketemu air perempuan. Niku nek dicampur diudek teng gelas ngoten dadi napa niku? Itu kemudian Allah letakkan di rahim fi qararim makin, di tempat yang sangat kokoh, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari air yang kayak gitu kemudian min nutfatin summa min alaqah, kemudian jadi alaqah dados gumpalan darah yang gantung di dinding rahim, summa min mudghatin kemudian dados gumpalan daging. Dari gumpalan daging itu kemudian terus Allah kembangkan dari ujung rambut ngantos ujung jempol, dari dados ini batok kepala dengan isi kepalanya, otaknya, matanya, hidungnya, lidahnya, lambinya, janggutnya, dadi leher, dadi pundak, dadi lengan, dadi tangan, dadi awak, dadi dodo, dadi sikil, muncul kuku-kuku macam-macam sampai dibungkus dados casing ingkang sae, Masya Allah, lahir dados bayi. Yang kalau kita mau merenungkan nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung jempol, itu akan full dengan nikmat Allah Ta'ala. Nek panjenengan didamel botak pelontos alus melong-melong tanpa rambut, kan nggih benten kalih kagungan rambut, sehingga tiang nyebut rambut mahkota, sehingga termasuk pengindah. Kita namung rambut nomong pendinten namun deleng irang-irang jungkati, tapi nembe merasa nikmat rambut nek mboten kagungan rambut, pelontos botak tak, sehingga melong-melong ini kepalanya.
Demikian juga Bapak sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan saraf tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang dengan saraf-saraf itu Masya Allah semua anggota tubuh kita berfungsi dengan baik. Enten pinten saraf. Dan ngertos boleh jadi jutaan saraf. Saraf mata nek saraf mata panjenengan niku pedhot umpamane pedhot siji ngoten mawon. Nggih nglirik ra iso, mentolo terus medeni tiang nek mripate narike mboten padha krek. Kok iki ngrene medeni. Masya Allah, Allah berikan yang sangat luar biasa. Ilat, Allah mengilatkan lidah, ilat diantaranya fungsinya perasa. Sak dunya niku enten pinter rasa sih, ilat saged ngrasakni. Kopi men enten pinten jenise. Kopi luwak, kopi ireng, kopi semacam-macam. Niku ilat saged ngrasakni. Asin, gurih, legi. Lah nek ilat niki ilang rasane. Mangan debok kali mangan sate nggih sami. Mamah sandal kali mamah sate ya sami. Yang Masya Allah nikmat rasa itu nikmat yang sangat luar biasa. Yang dengan lidah itu juga untuk bisa bicara sehingga saged ngoceh macam-macam. Ini Allah suruh memperhatikan, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kalian apa kalian tidak memperhatikan? Sehingga kalau orang mau merenung sedikit saja dari nikmat-nikmat Allah dipetani dari ujung kepala sampai ujung kaki satu persatu direnungkan, maka sungguh dia akan bisa merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala di balik keberadaan diri kita dari penciptaan awal ngantos kemudian kejadiannya materi yang kita ini miliki dari tubuh ini. Maka semuanya penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu diingatkan lagi, wal an'ama khalaqaha lakum fiha tib'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Nikmat binatang. Yang binatang itu lihatlah penciptaannya. Ada yang binatang itu bulunya bisa dipakai untuk kemanfaatan manusia. Kulit binatang sakit macam-macam, bulu binatang sakit macam-macam, dan berbagai kemanfaatan dari binatang. Ada yang dimakan, ada yang ditunggangi, ada yang pakai sawangan. Manuk cuwilik regane 20 yuta, 50 yuta, 100 yuta. Nek digoreng kan ditimplok mboten margi. Tapi sing digoleki mboten bobote tinggi dimplok, sing digoleki suarane sehingga tuku swara ngantos 100 yuta. Enten sing dipadosi kagem konsumsi binatang konsumsi, ada binatang nggih sawangan, enten binatang sing dinikmati suarane. Jenisnya sangat banyak macam-macam. Itu semuanya merupakan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu suruh ngerenungkan kepada kita dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan Allah nikmat-nikmat berikutnya yang sangat banyak. Intinya sekalian Allah ingin ingatkan betapa sangat besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha untuk menghitung nikmat Allah itu tidak akan sanggup. Mbok ya pakar akuntan, pakar tukang ngitung niku tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nek umpamane nyun ngapunten didamel
mboten patek kebak, rodok koplak, terus diparingi 5 triliun, purun mboten. Dadi rodok koplak, ngertos koplak mboten? Niku nggih mboten purun. Sehingga nikmat waras niku mahal. Nikmat waras mahal. Sugih mblegedhu ngawu-awu bondone nek ditotal itu 50 triliun. Ning mboten waras, koplak. Nggih enggak ada harganya di tengah-tengah manusia. Panjenengan kagungan putri terus dilamar Joko ganteng pol mulus ganteng ning rada miring sithik. Nggih mboten purun. Mending iki lah bunder sampai waras. Terus sekalian, ini nikmat Allah yang Allah ingatkan pada kita supaya kita betul-betul kemudian bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka lajeng Allah ngendikaken di dalam ayat ini, ya'rifuna nikmatullah, mereka itu kenal kok. Mereka itu tahu kok nikmat-nikmat Allah, mereka itu tahu kok. Summa yungkirunaha, kemudian mereka mengingkari nikmat Allah. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka kafir. Sehingga kebanyakan mereka kafir itu, ada yang kafirnya itu mengingkari nikmat yang paling besar, yaitu mengingkari nikmat kenabian, nikmat kerasulan, sehingga kedatangan Rasul itu ditentang habis sama mereka, padahal mereka mengetahui nikmat Allah yang sangat banyak, tapi mereka kemudian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari nikmat yang paling besar, yaitu nikmat ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur nikmat yang paling besar. Sampai nanti nikmat-nikmat yang kecil-kecil yang mereka ingkari, yang mereka tidak syukuri dengan nikmat tersebut. Bapak sekalian, syukur nikmat niku nanti kita akan insyaallah rukunipun 3. Napa niku? Ya, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati bagaimana? Syukur dengan hati itu 1, mengenal hakikat nikmat, bahwa kedatangan Rasul itu nikmat, bahwa Al-Quran itu nikmat, bahwa semua yang ada di sekitar kita, binatang, tumbuhan, dengan segala aneka ragamnya, termasuk keberadaan yang kita butuhkan, udara, itu semuanya adalah nikmat. Itu yang pertama, kita mesti mengenal dulu bahwa yang ada di sekitar kita, yang Allah berikan pada kita, itu adalah nikmat. Berikutnya adalah mengakui bahwa nikmat-nikmat itu semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka termasuk nanti bakal dibawakan, termasuk orang yang mereka kufur nikmat itu menisbatkan nikmat-nikmat yang dia dapatkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, sehingga tidak menisbatkan kepada Allah. Ini termasuk kufur nikmat. Dan termasuk yaitu syukur nikmat dengan hati kita. Kita jangan sampai merasa memang saya berhak mendapatkan nikmat itu. Lah kamu itu sopo kok merasa berhak mendapatkan nikmat tersebut? Nikmat ini Allah berikan kepada yang Allah pilih, bukan karena kita ini berhak untuk mendapatkan nikmat.
Kalau dia merasa berhak mendapat nikmat itu, dia nanti akan ada unsur sombong, ujub, angkuh, merasa dia orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Sekalian, ini syukur dengan hati kita, sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang mengenal hakikat nikmat dan senantiasa menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Qarun dia dikatakan kufur dan kufur nikmat karena Qarun menisbatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya itu kepada diri sendiri. Wa ma utitu illa min ilmin indi, semuanya ini aku dapatkan karena memang kehebatanku, ilmuku. Aku wis kuliah tekan Amerika, tekan Belanda, tekan Jerman, kabeh tak ubengi kabeh, ilmune tak cekel kabeh. Ya bukan itu yang buat Anda itu kaya raya. Berapa banyak orang sekolahnya aja S1, S2, sekolahnya rong kampus, kadang telung kampus, titelnya sudah lulus semuanya S1, S2, yuk dodolan es tung-tung, es plastik. Enten sing mboten lulus SD, dodol bakso duwedel, nanti terus juragan, pegawai ini S1, S2, bose mboten lulus SD. Ya rezeki itu semuanya yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa ya ini apa yang Allah berikan pada kita karena kita berhak. Maka beda dengan Sulaiman yang mengenal Allah, semua apa yang dia miliki dari kehebatan Sulaiman, jin-jin aja ditaklukkan untuk Sulaiman, angin ditaklukkan untuk Sulaiman, bisa bicara dengan bahasa binatang, memahami bahasa binatang, punya kerajaan yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya. Dan Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, semua ini semata-mata datang dari Rabbku, semua ini semata-mata karunia Rabbku, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini mensyukuri dengan hati, itu mengenal hakikat nikmat dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa bahwa dirinya itu berhak dengan nikmat tersebut. Yang kedua, sekalian, mensyukuri dengan lisan kita. Apa wujudnya? Selalu memuji Allah, menisbatkan nikmat kepada Allah dengan lisan kita. Alhamdulillah, 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 pokoknya semuanya alhamdulillah. Kemudian tahadduts, cerita-cerita kepada orang tentang nikmat Allah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat tersebut. Tapi bagian cerita-cerita ini itu juga perlu milih-milih tiang, sebab mboten saben tiang cerita nikmat niku saged remen. Kathah tiang ingkang dipun cerita nikmat tambah sesek dodone, tambah ngerancang kapan tak dukunke wae ngene. Sehingga karena anyel, dengki, hasad, sehingga kalau didapati ceritani nikmat itu malah tambah berdedek, dia tambah nggak karuan, tambah sesek dadanya. Ini tahadduts bi nikmatillah diperintahkan Allah taala. Fa amma bi nikmatillah fahadits. Dan terhadap nikmat Allah, fama bi nikmati fahadits. Bahasa ini terhadap nikmat Allah maka ini bertahaddutslah, yaitu sampai atau bicarakan, sebut-sebutlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rukun syukur itu dengan anggota badan kita, yaitu dengan cara menjadikan nikmat-nikmat itu untuk semakin mendekat kepada Allah, menjadikan nikmat-nikmat itu tidak untuk maksiat kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah yaitu menampakkan asar nikmat, menampakkan dampak daripada nikmat Allah. Ya kalau diparingi rezeki ingkang longgar, nyandangi ingkang pantes, makanya juga yang pantes, sebagai bentuk menunjukkan tentang
asar dampak bekas nikmat Allah, bahwa dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Ampun duitnya miliaran, nyandange sandale jepit selen, klambine kluwus ngluntung, tumbasnya teng barkas yang murah-murah, sehingga seakan-akan dia tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangan nggih namung greh, sehingga dados medit pelit, sehingga dia tidak menampakkan asar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka berikutnya beliau membawakan ini penjelasan dan beberapa contoh bentuk-bentuk orang yang mereka itu termasuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maqala Mujahid ma ma'nahu, berkata Imam Mujahid, beliau mengatakan, Mujahid itu termasuk imam ini ahli tafsir. Wa qaulur rajul, ini adalah seperti perkataan orang, hada mali warastuhu an abai. Niki contoh bentuk-bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari pengingkaran kayak Fir'aun, kayak Qarun, sampai pengingkaran dalam bentuk termasuk ucapan-ucapan lafaz yang harus dijaga, yang lafaz itu bisa menunjukkan dia salah di dalam menisbatkan nikmat. Itu ucapan orang, hadza mali warastu an abai, bondoku iki kabeh iki warisan wong tuaku. Kalau ini bentuknya berita, pengkhabaran, itu kalimat itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini adalah pengingkar, ini melupakan hakikat pemberian Allah Subhanahu wa taala, bondokiku kuabehiku warisan bapakku, warisan mbah-mbahku, dia melupakan faktor Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kufur nikmat. Maka jangan lupa, alhamdulillah, dengan perantaran orang tuaku, Allah Subhanahu wa taala aku diwarisi harta melalui orang tuaku, sehingga menisbatkan nikmat pertama itu kepada Allah taala. Bukan melupakan ini hakikat pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Aun ibnu Abdillah, berkata Aun ibnu Abdillah, yaqulun, mereka mengatakan, laula fulan lam yakun kada, kalau bukan karena fulan maka nggak akan begini. Ini termasuk juga mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nek ora ono si fulan aku wis mati kan mbiyen. Sehingga dia lupa yang menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sakti doktere, aku merono-rono langsung mari. Ini melupakan faktor Allah Subhanahu wa taala, bahwa sang penyembuh itu adalah Allah. Sehingga kalau kita ke rumah sakit Muhammadiyah, wonten tulisan wa idza maridtu fa huwa yashfini, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkanku. Ini perkataan Nabiullah Ibrahim. Diantaranya kita, yang sang penyembuh itu adalah Allah taala. Ya kita diperintahkan berusaha yang maksimal. Kalau cari dokter ya dokter yang spesialis, yang memang bidangnya, yang tahu persis. Tapi keyakinan kita jangan rusak dan jangan keliru menisbatkan pertama tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sang penyembuh, yang kalau walaupun dibawa ke Singapura, ke Jerman, kemana, kalau Allah tidak menghendaki sembuh, ya tidak akan sembuh walaupun dikumpulkan dokter spesialis dari seluruh penjuru dunia. Kalau Allah tidak menghendaki sembuh, tidak akan sembuh. Sehingga kita harus diingatkan supaya senantiasa menisbatkan nikmat itu pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah,
Yaqulun, mereka mengatakan hadza bi syafaati alihatina. Oh iki karena syafaat ini sesembahan kita. Menisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku ngene iki yo dadi kabeh usahaku maju kabeh laris ini iki yo mergo syafaate Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini termasuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sembahan-sembahan mereka. Ini semuanya termasuk bentuk kufur nikmat. Bapak sekalian, sehingga ini memberikan banyak pelajaran kepada kita sekalian. Maka ma yustafadu minal hadits aminal ayat. Apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Satu, annal musyrikin muqtarifuna bi tauhidir rububiyah. Orang-orang musyrik itu mengenal tauhid rububiyah. Yang musyrik itu mengenal Gusti Allah, mengenal Allah itu sang pencipta, mengenal Allah itu yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Itu orang musyrik kenal. Seperti yang banyak Allah terangkan di dalam banyak ayat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada orang musyrik itu, ya Rasulullah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Kemudian Allah juga sudah sebutkan dalam ayat yang lainnya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapa sih, tanyakan pada mereka, siapa sih yang menurunkan rezeki, yang memberikan rezeki pada kalian dan yang datang dari langit dan dari bumi. Rezeki dari langit apa contohnya? Kata ya hujan, termasuk wahyu yang Allah turunkan dari langit. Dari bumi seambra-ambra yang tukul-tukul dari bumi, tumbuhan, biji-bijian, sehingga kita mendapatkan sekian banyak jenis ini rezeki dari bumi, ya, yang sifatnya tanaman dimakan diminum, yang sifatnya tambang, yang sifatnya ini di lautan, ikan-ikan dan benda-benda laut, yang semuanya menjadi bagian rezeki Allah SWT. Semuanya bisa didol, diduitkan, sampai sak pasir-pasirnya didol, semuanya bisa. Itu menjadi rezeki bagi manusia. Orang mereka tahu bahwa itu semuanya yang mengadakan, yang menciptakan itu adalah Allah SWT. Orang musyrik tahu, tapi mereka nyembahnya malah kepada selain Allah SWT. Wujubun, yang kedua, wujubun nisbati ni'am ilallah subhanahu wa ta'ala wahdah. Wajibnya menisbatkan nikmat-nikmat itu hanya kepada Allah semata. Wajibnya menisbatkan nikmat-nikmat itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jangan dinisbatkan kepada selain Allah, kecuali kita setelah menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang memberi kepada kita, apa kita nggak boleh ya ini berterima kasih pada orang itu? Ya malah harus. Yang Allah katakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah orang itu akan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur kepada orang. Dikai sembarang kalir mewenang tok. Ya terima kasih, matur nuwun, terima kasih, jazakallahu khair. Bahkan Nabi katakan, kalau ada orang ngasih antum, kalau ada orang ngasih Anda, itu kalau bisa ngasih balik yang lebih baik. Makanya kalau ngasih orang, ada orang ucapan salam assalamualaikum, itu yang lebih baik menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah, ada kelebihannya. Kemudian kata Nabi, kalau tidak bisa memberikan yang lebih baik, dia datang nggak bawa telo godok, ya mulih digawani gedang goreng atau gedang godok. Kemudian kalau tidak bisa balas yang lebih baik, yang sepadan, yang semisal.
Kalau tidak pula bisa membalas yang semisal, paling enggak doakan sampai Anda merasa dengan doa Anda itu cukup untuk membalas orang yang ngasih. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapatkan kebaikan ini seseorang. Kita diajarkan pintar berterima kasih. Orang yang cari dunia aja pintar terima kasih, sehingga kasir-kasir itu kalau habis nyusui mesti diajari terima kasih, termasuk kalau sampai lupa mengucapkan terima kasih nanti kayak hadiah, denda. Itu ngajari supaya mereka pintar berterima kasih. Tapi itu diajarkan untuk golek duit, karena dia dapat keuntungan dari jualan. Tapi ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita adab bagaimana kita menata kehidupan yang benar. Itu diantaranya banyak terima kasih. Kebaikan apapun, ya kebaikan itu ada kebaikan ilmu, kebaikan jasa, kebaikan harta, kebaikan nasihat, kebaikan segala macam. Ini adalah kebaikan. Maka hendaknya orang pandai-pandai ya ini berterima kasih. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru min nisbatin ni'am ila ghairillah li'annahu syirkun fir rububiyah. Peringatan dari menisbatkan nikmat kepada selain Allah karena itu merupakan bentuk syirik dalam perkara rububiyah. Yang keempat, wujubu ta'addub fil alfat wa tahrimul i'timad alal asbab. Wajibnya seorang beradab dalam membuat lafaz-lafaz. Ini termasuk pelajaran tauhid, sekalian kita diingatkan. Tauhid itu ada nawaqidnya, ada nawaqisnya, ada pembatalnya, ada yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka kita di dalam kitab tauhid ini diajarkan hal-hal yang bisa merusak tauhid dan juga diajarkan hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang bisa merusak tauhid contohnya syirik-syirik yang sudah kita pelajari kemarin. Yang bisa mengurangi tauhid contohnya adalah ini lafaz yang tidak benar dalam menisbatkan nikmat sehingga dia melupakan faktor Allah. Ini mengurangi kadar tauhid seseorang. Dan haramnya menyandarkan kepada sebab, sehingga jangan kita sandarkan pada sebab. Ya mergo aku sregep, rajin, ulet, maka sukses bisnis yang saya kelola sukses. Ya bukan karena kamu sregep ulet. Banyak orang yang ulet dan sregep tapi yo awet melarat. Dodolane bungkrat bangkrut. Itu kan di atas kertas itu wis cetha welo-welo, untung tinggal ngerayu. Tapi dalam praktek itu jeglang sebab faktor Allah yang mengatur segala-galanya. Sehingga jangan sampai seorang hanya menisbatkan kepada ini sebab semata-mata. Kemudian waqalu Abul Abbas, berkata Abul Abbas itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada hadits Zaid ibni Khalid alladzi fi anna Allah taala qala, yang Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi hari ini hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin kepadaku, ada yang kafir. Kemudian hadis ini telah berlalu. Kapan orang dikatakan yaitu mukmin dikatakan kafir, mukmin kepadaku dan kafir kepada bintang? Kasusnya yaitu Nabi salat kemudian menghadap para sahabat, kemudian Nabi mengatakan kalimat ini, menyampaikan perkataan Allah, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini hambaku ada yang mukmin. Siapa yang mukmin? Barang siapa mengatakan mutirna, ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan kepada kami. Kami diturunkan hujan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menisbatkan turunnya hujan itu kepada Allah, maka dia telah beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang. Barang siapa yang dia mengatakan mutirna binaui kada wa kada, kita diberikan hujan karena bintang ini bintang itu, dia menisbatkan hujan dengan bintang-bintang tertentu itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Ini salah di dalam menisbatkan.
Sehingga ini termasuk diantara tuntutan dalam kita bertauhid adalah meluruskan lafaz-lafaz. Jangan sampai kita mengucapkan lafaz-lafaz yang mengurangi kadar kesempurnaan tauhid atau bahkan bisa merusak tauhid. Jadi lafaz ini sekalian, lisan kita ini ada lisan yang bisa membatalkan tauhid dan ada lisan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid dalam kekeliruannya. Membatalkan tauhid contohnya ucapan apa no Gusti Allah kuwi, iya lisan niku, ucapan cul apa no Gusti Allah endi, ora ketok mata, wong ora ketok mata di julak-jaluk. Ini ucapan lisan yang menunjukkan kekufuran. Apa yang sak ben ra ketok kuwi terus ra ono? Lah kamu otaknya ketok enggak? Akalnya ketok enggak? Kamu kan punya akal kan? Punya akalnya ketok enggak? Ra ketok berarti kamu enggak punya akal. Bukan saben ra ketok itu enggak ada. Banyak barang yang enggak ketok ya, semuanya ada. Wong kita tiap hari juga bilang ungan angin. Ketok ora anginnya kepiye? Warnane apa? Bentuknya kepiye? Bunder, bulat, lonjong, segitiga. Orang enggak pernah juga bisa yaitu melihat angin. Jangankan angin, roh sekarang. Yang kita bicara tiap hari lah roh. Terus roh kuwi piye bentuke, warnane apa, nang endi manggone, ya enggak tahu. Tapi roh itu ada. Sehingga bukan setiap yang tidak kelihatan itu enggak ada. Sehingga ada orang ketika kita bicara alam kubur, daki-daki detail karena berita Rasulullah SAW dikomentari, weleh koyok wis tahu pengalaman mlebu kubur iso cerita daki-daki. Bukan masalahnya itu pengalaman mlebu kubur, ya kamu masuk kubur dulu kalau gitu. Masalahnya itu kamu hatinya punya iman atau enggak. Sekalian, sehingga seorang ahli tauhid itu diingatkan supaya ucapan-ucapannya itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ucapannya itu merusak tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Terus beliau mengatakan wa hadza katsirun fil kitab was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairi wa yusyriku bi. Dalam Quran dan Sunnah sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang orang-orang yang mereka menisbatkan nikmat kepada selain Allah dan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'du salaf, seperti perkataan salaf, seperti ucapan manusia dengan ucapannya kanatir rihu thayyibah wal mallahu hatiqah. Ketika dia berlayar atau ketika dia berkendaraan di lautan lancar, oh iki pancene anginnya jos, terus nahkodanya top, cerdas cerdik, sehingga kita selamat. Ya kayak termasuk hati-hati namanya pesawat, kemudian pesawatnya dalam bahaya, terus kemudian pilotnya bekerja maksimal, top markotop, kemudian setelah selamat, masya Allah, ini pancen top markotop, pilot kita ini top, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk, ini menisbatkan nikmat kepada Allah. Ini termasuk bentuk-bentuk ucapan yang salah, yang dan semisal dengan itu semuanya. Sekalian, niki ingkang kita aturaken mugi-mugi manfaat sehingga tauhid itu mengajarkan pada kita betul-betul supaya bagaimana sih menjadi ahli tauhid dari amal-amal yang akan menyempurnakan tauhid dan amal-amal yang akan membatalkan tauhid sampai penyempurnaan tauhid dengan ucapan kita, dan hati-hati dari ucapan-ucapan yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid atau keyakinan dan amal-amal yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka sekalian mugi-mugi manfaat kita cekap rumiyin. Ada pertanyaan enggak? Ada Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bismillah, bagaimana jika kita bersedekah namun menginginkan balasan kekayaan di dunia? Apakah di akhirat kelak kita juga mendapatkan pahala sedekah tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia sedekah tapi harapannya dunia dan belas nggak ada harapan akhirat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak.
Orang itu orang yang mereka melakukan amal akhirat untuk menginginkan dunia. Kalau ada amal-amal yang Nabi motivasi, memberikan motivasi, amalnya amal akhirat, tapi ada efek sampingnya dunia. Contoh, barang siapa yang pengen rezekinya dilancarkan, umurnya diperpanjang, maka falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Menyambung silaturahim asalnya untuk mencari keridhaan Allah, karena merupakan bagian ibadah. Sehingga yang pokok pertama kali harus dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan pahala kampung akhirat. Kemudian dia punya pengen efek sampingnya juga yang Nabi sebutkan, boleh, agar umurnya panjang, agar rezekinya dimurahkan, boleh. Tapi kalau fokusnya itu saya sedekah ben cepet sugih, aku lagi melarat duitku tinggal 1 yuta, kondone ustad nek diinfake 1 yuta dadi 10 yuta. Wis tak infakne kabeh gen aku dadi duwe 10 yuta. Harapannya hanya dunia tok, kemudian ketika dia infak duitnya ambles, ora balik-balik, dia nggak dapat imbalan 10 kali lipat, ustadnya diunek-unekke, diundat-undat. Ini karena salahnya ustad juga. Cara mengajarnya salah. Apalagi kalau ustadznya bicaranya dua duit, ngumpulkan 2 duit, urusannya duit tok dan semuanya motivasinya dunia. Ini bahaya besar. Orang beramal yang dia tujukan untuk mencari keridhaan Allah itu, pertama dia itu pengen beribadah kepada Allah dan pengen cari istana surga. Itu yang pertama ditanamkan. Dunia itu pasti Allah akan gantikan. Tanpa kita pun minta dunia, insya Allah Allah akan beri efek dunia tentang apa yang telah kita lakukan. Kalau kita ini cari akhirat, dunia pasti katut. Tapi kalau kita ini cari dunia, kadang-kadang akhirat jelas lepas, dunia ini kadang-kadang merucut. Wis bapak bundas entek-entekan, sertifikat dititipnya kabeh, sekolahnya kabeh neng bank disongkelke, ternyata ora dadi. Sagomane maut ra karuan, direwangi kungkum, direwangi ndepis nang kuburan, direwangi merdukun, duite kabeh diabul-abul, ra dadi. Niki agamane maut, donyane merucut, terus dadi segling. Awal ini. Udah. Selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, boleh dipraktekkan doa setelah tasyahud akhir sebelum salam? Apakah harus dilafadzkan atau hanya di dalam hati? Karena saya belum hafal, jadi harus melihat catatan. Bolehkah melaksanakannya, mengucapkannya begitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Intinya doa dalam sholat baik sujud maupun tahiyat yang terakhir itu yang terbaik, doa yang terambil dari riwayat-riwayat doa Rasulullah SAW itu yang terbaik. Kalau seandainya kita ingin minta kebutuhan dan kita nggak tahu juga hadisnya, lafadznya, kita bisa minta dengan bahasa Indonesia, dengan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan termasuk ini dalam bentuk berbicara ketika sholat. Jadi doanya bebas dengan yang paling baik dengan bahasa Arab yang dari Nabi SAW. Kalau tidak hafal dan dia butuh kepada Allah, ya doa seapa yang dia minta kepada Allah. Dan sekalian, kalau yang kita minta urusan dunia, ngapunten, jangan lupa ampun lali menyertakan, ya Allah berkailah dalam pemberianmu kepadaku dalam urusan dunia ini. Sebab yang penting pemberian itu adalah berkahnya. Nek mboten berkah niku mungkin mboten ndadosaken saenipun kehidupan kita. Demikian. Udah. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana caranya membuang benda atau jimat turun-temurun berupa keris yang katanya ada isinya? Apakah boleh langsung dibuang atau bagaimana? Dihancurkan, jangan didol ya. Jangan dikasihkan orang, dihancurkan biar nggak ada lagi orang yang mewarisi atau nemu, sehingga nanti dirawat lagi, dijadi simpen lagi. Dihancurkan, bismillahirrahmanirrahim, dihancurkan sehingga supaya bekas syiriknya itu sudah ludes, nggak ada bekasnya lagi. Mana iki sedol e 10 yuta nek tadol. Nah, mengke yang lain yang kemudian penyan serai syirik melih, sehingga jadi jimat-jimat kesyirikan diludeskan, dihancurkan. Wallahu a'lam.
Ya demikian sekalian, mugi-mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.